Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasi tentang makalah penawaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Yang saya hormati Bu Mei selaku dosen pengampu yang memberikan bimbingan atas penyusunan makalah ini, dan dosen dan teman-teman Ekonomi Syariah tahun 2020 yang saya banggakan. Saya di sini akan membahas tentang teori penawaran Islam, pengaruh zakat terhadap penawaran, dan hukum penawaran syariah. Teori penawaran Islam menurut Winardi tahun 1991 adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu dan pada saat waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran Islam jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Keinginan para penjual dalam menawarkan harga pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang itu sendiri dan harga barang yang lain. 2. Biaya produksi. 3. Tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyak jumlah barang yang dapat ditawarkan. Yang keempat adalah jumlah penjual. Yang kelima, kondisi alam. Yang keenam, ekspektasi. Faktor ekspektasi harga pada masa yang akan datang memperbolehkan supplier untuk dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu harga rendah dan mengeluarkan harga naik. Jelas berbeda dengan konsep ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, penahanan barang produksi dimaksud adalah untuk melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang, seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun. Tetapi jika penahanan barang bertujuan untuk menimbun barang ketika harga rendah dan menjualnya jika harga naik, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena perbuatan tersebut termasuk ikhtiar terlarang dalam Islam. Hukum penawaran mengatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah harga yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah harga yang ditawarkan. Lanjut ke pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengingat bagi seorang muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah badannya untuk digunakan membayar zakat. Sehingga melalui zakat akan menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah jadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat dikenakan kepada hasil produksi dan zakat perniagaan adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, nisab dan haul.
Pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya apabila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost, sedangkan dalam hal komponen biaya, ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat biaya tetap yang boleh dihitungkan, sedangkan sebagian ulama berpendapat bahkan hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir adalah hukum penawaran syariah. Membahas mengenai hukum penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi demikian rupa sampai akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Manusialah yang pertama kali diciptakan untuk diturunkan ke bumi. Dari refleksi ini Allah SWT telah mempersiapkan bumi ini untuk kepentingan manusia, seperti dicantumkan dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Dalam memanfaatkan alam yang disediakan Allah baik bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Larangan ini terdapat di banyak sekali ayat Al-Quran. Dari sini sangat definisi kerusakan sangat luas. Dalam kaitannya pada produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Dengan kata lain, produksi dalam Islam bagi barang-barang yang dapat menyebabkan kerusakan itu tidak diperbolehkan. Di materi penawaran ekonomi yang saya bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang dirugikan pada sistem jual menggunakan cara syariah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, sebaiknya para penjual tidak memainkan harga dan sengaja membuat suatu barang terlihat langka sehingga membuat masyarakat merasa terbebani dengan menaikkan harga mendadak, seperti contohnya daging sapi, cabai, dan kebutuhan lainnya. Terlepas dari semua, saya menyadari sepenuhnya masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat dan tata bahasa. Oleh karena itu, saya menerima saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini yang saya tulis bermanfaat bagi pengguna dan pembacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.